Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Seperti yang diharapkan Sui, dalam perjalanannya ke Gunung Zaixing, hujan deras turun dari langit. Tirai hujan seperti air terjun, mengalir deras. Dunia tiba-tiba menjadi hujan dan berkabut. Air hujan ini secara alami tidak akan mempengaruhi para beku. Sui meletakkan tangannya di punggungnya, dan ketika hujan turun di tubuhnya, hujan itu menyelinap diam-diam, tidak pernah membuat pakaian dan rambut panjangnya basah. Dia berpakaian sangat rapi hari ini, mengenakan jubah hijau, dan menggunakan jepit rambut kayu untuk memelintir rambutnya yang panjang menjadi sanggul longgar, rapi dan rapi. Mungkin karena aura acuh tak acuh dan penampilannya yang masih sangat muda. Saat berjalan di tengah keramaian hujan, dia hampir tidak dikenali. Sebagian besar dari suara-suara itu berbicara tentang Perang Dunia I hari ini, yang tampak berisik dan hidup. Seseorang memperdebatkan hasil pertempuran hari ini. Seseorang sedang menganalisis dampak pertempuran hari ini di dunia. Seseorang mengomentari pencapaian legendaris Sui di masa lalu. Seseorang. Bagi Sui, isi diskusi itu tidak bersemangat. Kesenangan adalah milik orang lain. Di mata Sui, datang ke sini hari ini tidak lebih dari mengakhiri dendam dan menyelesaikan beberapa masalah. Saudara Su. Sebuah suara dengan sedikit gugup terdengar di kejauhan tirai hujan. Sui mendongak dan melihat Gu Changning. Singkatnya, Gu Changning adalah penjahat kuno pertama yang ditemui Sui, dan meskipun hubungan di antara mereka tidak baik, itu tidak buruk. Ketika dia memperhatikan tatapan Sui, Gu Changning membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi pada akhirnya, kata-kata lengkap keluar dari mulutnya, tetapi mereka hanya berubah menjadi dua kata. Hati-hati. Sui mengangguk sambil tersenyum dan berjalan pergi. Gu Changning merasa sangat lega ketika dia melihat sosoknya yang tinggi berjalan menjauh dari tirai hujan seperti berjalan-jalan di halaman. Cukup bagi saya untuk bisa mengenal sosok legendaris seperti ini di dunia. Saudara Su. Teman Su. Tuan muda Su. Sepanjang jalan, Sui bertemu beberapa wajah yang akrab satu demi satu, Do Kou, yang lahir dengan dua jiwa, Chen Lu, Buddha yang memiliki ketekunan yang besar, Zheng Pu, yang menggunakan tinjunya untuk membuktikan Tao, Mei Fengru penguasa tajam pisau sederhana. Semua orang menyapa Sui dengan sedikit menahan diri, tetapi ketika mereka ingin saling menyapa, seperti Gu Changning, mereka tidak ingin berbicara. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi berkah yang tulus bagi Sui. Sui mengangguk memberi salam. Melihat orang-orang yang akrab ini juga membawa kembali beberapa kenangan masa lalunya. Misalnya, dia masih ingat bahwa Do Kou telah mengiriminya dua lukisan, satu adalah Wen Xinzhao dan yang lainnya adalah Yue Xichan. Misalnya, Qi Jiansu memiliki bakat tulang yin dunia bawah, dan telah menjadi penerus lampu hantu yang memetik sarkofagus. Hujan semakin deras, seperti hujan deras. Semakin banyak biksu yang mengenali Sui. Keributan dan seruan di sepanjang jalan juga terus bergema di tengah hujan lebat. Di belakang Sui, ada juga banyak biksu yang mengikutinya. Sebagian besar dari mereka menonton kesenangan. Sui Hun tidak peduli dengan semua ini. Tidak lama kemudian, Anda dapat melihat Gunung Xingxing diselimuti tirai hujan dari kejauhan. Sampai mereka tiba di suatu tempat 10 mil jauhnya dari gunung ini, para biksu yang tak terhitung jumlahnya yang mengikuti Sui sepanjang jalan berhenti tanpa sadar. Tidak ada yang berani melanggar larangan kekuatan besar itu. Oleh karena itu, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Sui berjalan menuju Gunung Xingxing sendirian, dan sosok yang kesepian itu tampak sangat tenang dan tenang di tengah hujan lebat. Ledakan. Di Gunung Zanxingxing, tiba-tiba ada cahaya terang, pancaran cahaya ilahi berkobar, menyapu awan gelap dalam satu gerakan, dan hujan deras berhenti tiba-tiba. Mata biksu yang tak terhitung jumlahnya tanpa sadar melihat ke puncak gunung. Hanya saja karena jaraknya yang jauh, ia memiliki kekuatan indera ilahi, dan hanya dapat dilihat secara samar oleh orang-orang, bahwa ada sosok tinggi dan kurus di puncak Gunung Xingxing. Dia memegang lonceng tembaga kuning di satu tangan, dan seluruh tubuhnya diselimuti api putih perak, seperti dewa atau iblis. Sui, kemarilah,
Aku akan berada di sini hari ini untuk mengantarmu pergi. Sosok tinggi itu berbicara, dan suaranya menyebar di antara gunung dan sungai. Bel berbunyi untukmu. Sikap seperti itu membuat orang gelisah, dan diskusi pun menyusul. Seseorang berbisik. Huan Tiandu, alam roda roh ada dengan sangat sempurna. Su Yi mendongak. Di mata Su Yi, bagian atas dan bawah gunung penuh dengan rahasia pembunuhan, dan ada banyak formasi terlarang. Orang-orang ini meremehkanku, Su seseorang. Su Yi tersenyum. Segera, dia melihat lawan tersebar di puncak gunung. Karakter alam roda roh dibagi menjadi 7 kubu, dan setiap kam memiliki 9 karakter alam roda roh yang bertanggung jawab. Selain itu, ada hampir 100 orang dalam fase roh, tersebar di berbagai wilayah Zaixingshan. Barisan seperti itu, ditempatkan di benua Changqing hari ini, memang menakutkan, cukup untuk menyapu dunia. Dan hari ini, barisan seperti itu digunakan untuk melawannya, Su Yi. Su Yi, kamu dapat yakin bahwa pertempuran hari ini, apakah berhasil atau tidak, keluhan antara kamu dan pasukan kami akan dihapuskan. Di puncak gunung, Huan Tiandu dengan lonceng perunggu kuning di tangannya berbicara dengan acuh tak acuh. Su Yi tersenyum dan berkata, saya berani mengatakan bahwa selama Anda kalah, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk mendominasi dunia, dan pasti akan ada banyak kekuatan tergantung pada kekuatan Anda seperti daging gemuk. Untuk membaginya. Haha, sesama Taoisu telah berpikir terlalu banyak. Karena aku berani menyatakan perang padamu Su Yi, aku yakin akan menang. Sebuah tawa pecah. Seorang lelaki tua berjubah dan mahkota bulu berdiri. Li Yangchong. Penatua Agung Tianji Daomen, alam roda roh ada dengan sangat sempurna. Anda berjuang untuk kesempatan untuk berubah pikiran dan menjadi orang baru. Seorang biksu tua kurus menyebut nama Buddha, dengan tatapan damai dan penuh kasih. Cheng Yuan. Penatua Agung Kuil Jingkong Zen, tubuh Tao tidak buruk. Menjadi seorang pria lagi. Tidak mungkin, tidak peduli siapa yang menjadi perantara hari ini, Su Yi harus mati. Suara pembunuhan terdengar. Orang yang berbicara adalah tetua berpangkat tertinggi di Tianxing Jianzai, bernama Yue Changqiong. Jubah putih, membawa kotak pedang di punggungnya, mengintimidasi. Ya, kalajengking ini harus mati. Jika kamu berubah menjadi xiao-xiao lain, aku akan memberinya kesempatan untuk menebus dosa-dosanya, tetapi Su Yi tidak bisa melakukannya. Tetua tertinggi Sekte Tian Douling Fei Yun dan Master Sekte Setan Transformasi Bintang Helian Qi angkat bicara satu demi satu. Fei Yun mengenakan jubah hitam, dan sosoknya melilit 9 hantu hitam yang membanjiri, dan auranya menakutkan. Helian Qi mengenakan kemeja, berambut darah dan pupil emas, memegang tombak perang, dan dia sangat kuat. Tokoh-tokoh besar ini memiliki kata-kata yang kuat, bergema di seluruh dunia seperti guntur, dan ada juga keributan di lapangan. Dari awal hingga akhir, meskipun Zhao Beizhen, kepala Sekte Fenyang, tidak pernah membuka mulutnya, matanya dingin dan dia menganggap Su Yi seperti orang mati. Adegan seperti itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ngeri. Namun, melihat Su Yi menyeringai dan terlihat bangga, dia berkata, aku hanya bertanya, siapa yang berani berdiri dan bertarung denganku? Suara menyebar ke seluruh dunia, tetapi tidak ada yang menjawab. Saya melihat Huan Tiandu dari klan Huan Iblis, Lai Yangchong dari Tianji Daomen, Zhao Beizhen dari Sekte Fenyang, dan Cheng Yuan dari Kuil Jingkong. Tianxing Jianzai Yue Changqiong, Tiandou Lingjiao Fei Yun, dan Sekte Setan Transformasi Bintang Helian Qi semuanya memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Bahkan sosok besar di alam roda roh di samping mereka tidak terlihat bagus. Untuk beberapa saat, suasana menjadi sedikit membosankan. Melihat ini, para penonton di kejauhan hanya bisa menghela nafas, dan dengan satu kata, mereka menekan arogansi kekuatan besar itu. Lihatlah dunia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Itu dia. Bibir Su Yi menunjukkan lengkungan mencibir. Hanya dengan beberapa kata, wajah-wajah pembangkit tenaga listrik dari kekuatan musuh menjadi lebih jelek. Huan Tiandu menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan acuh tak acuh. Takut. Su Yi tidak bisa menahan tawa panjang, dan berkata,
kalau begitu aku akan meninggalkan kata-kataku di sini dulu. Hari ini, di sana-sini, kepala orang akan berguling dan darah akan mengalir ke sungai. Suara itu masih bergema di antara langit dan bumi. Su Yi telah melangkah ke dalam kehampaan, lengan bajunya bengkak, telapak tangannya seperti pedang, dan dia menebas ke arah puncak gunung Zaixing ratusan meter jauhnya. Dalam kehampaan, 100 pedang Zhang Qi naik melintasi langit, sepanjang 1000 kaki, seperti galaksi yang luas, jatuh dari langit. Kekuatannya tak terukur dan kekuatannya menghancurkan bumi. Itu hanya pedang, menerangi gunung dan sungai, mengguncang 10 arah. Ledakan. Pedang Su Yi baru saja jatuh, tetapi diblokir dan dihancurkan oleh kekuatan misterius yang dibentuk oleh rune terlarang yang tak terhitung jumlahnya. Namun meski begitu, di bawah pedang ini, celah mengejutkan terbuka pada kekuatan terlarang. Seluruh gunung memetik bintang bergetar. Meskipun kekuatan formasi terlarang dipulihkan hanya dalam sekejap, Huan Tiandu dan para pembudidaya lainnya di alam roda roh masih diam-diam terkejut. Di kejauhan, Su Yi mengangkat alisnya ketika dia melihat pemandangan ini. Gunung pemetik bintang ini sebenarnya ditutupi dengan 9 formasi terlarang tingkat atas yang kuno dan ketat, dan setiap formasi terlarang tidak kalah dengan kekuatan arai batas kota Jiuding. Selain itu, ada aura kekuatan terlarang lainnya yang tersebar dalam radius 10 mil yang berpusat di Gunung Zaixing. Dapat dikatakan bahwa sejak dia melangkah ke area ini, dia sebenarnya telah memasuki jaring yang telah disiapkan musuh dengan hati-hati. Meskipun dia merasakan niat membunuh di sini, Su Yi tidak peduli. Bahkan bisa dikatakan bahwa kekuatan yang dikerahkan oleh pasukan musuh ini sesuai dengan harapannya, dan tidak ada kejutan sama sekali. Ledakan. Sambil memikirkannya, Su Yi membuat gerakan lain, dan energi pedang muncul dari langit, dan kemudian seperti embusan angin dan hujan, dia menebas ke arah Gunung Zaixing dengan momentum yang luar biasa. Baru-baru ini, kultivasinya telah mencapai tahap awal fase spiritual, dan dia telah mulai memahami 2 jenis langkah, Hungsu, dan Tai Wei, yang disegel dalam kekuatan tertinggi pedang 9 penjara yang tak tertandingi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dibandingkan dengan saat dia membunuh 25 pembudidaya spiritual ketika dia menerobos bencana, dia telah meningkat banyak dalam kekuatan sekarang. Pada saat ini, meskipun dia dengan tangan kosong, energi pedang yang dapat dia potong begitu kuat sehingga dia dapat dengan mudah membunuh para pemimpin di alam roda roh seperti Xie Zibei dan Huan Sanglin. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan pedang itu seperti air pasang. Di mata penonton dari kejauhan, Su Yi saat ini seperti peri yang bertindak, pedang jatuh seperti hujan. Adegan yang kuat dan luar biasa itu sekali lagi membuat Huan Tiandu dan yang lainnya mengubah warna mereka dan menyadari kekuatan Su Yi. Kamu tidak bisa membiarkan kegilaan ini berlanjut, semuanya, kamu bisa melakukannya. Huan Tiandu tidak lagi ragu-ragu dan mengeluarkan perintah. Oh! Di tangannya, mangkuk hitam muncul, dan ketika udara berputar, itu melepaskan api sihir berwarna darah iblis. Ke atas. Tetua besar Tianji Daomen Lai yang berteriak keras, dan mengorbankan botol giok Qian, dan cahaya surgawi Qian yang mempesona keluar dari botol giok. Hampir pada saat yang sama, di tangan karakter roda roh lain yang hadir, mereka juga mengorbankan harta yang berbeda. Catatan, ini adalah total 63 pembangkit tenaga listrik Spiritual Realm. Dan ketika mereka mengorbankan harta mereka, kekuatan mengerikan yang mereka lepaskan bergabung bersama untuk membangun formasi terlarang yang menakutkan. Sampai jumpa. Dengan Gunung Zaixing sebagai pusatnya, antara langit dan bumi dalam jarak 10 mil, tiba-tiba ada altar berwarna darah yang keluar dari tanah dan naik dari tanah. Dikemas padat, ada sebanyak 360 kursi. Setiap Scarlet Altar ditutupi dengan totem yang rumit. Begitu muncul, tampaknya 360 dewa dan iblis telah turun ke dunia. Formasi pembantaian iblis. Formasi pembunuhan kuno yang diwarisi dari klan Huan Iblis. Para penonton di kejauhan semua tersentak dan gemetar. Kekuatan formasi terlarang ini sudah cukup untuk membuat orang-orang dari alam roda roh itu putus asa. Su Yi, yang berada di kehampaan, tiba-tiba jatuh ke alam iblis,
ke segala arah, darah dan roh jahat berjatuhan. Membunuh. Nafas kehidupan. Anda dapat membunuh orang di alam roda roh. Ya, lingkaran sihir seperti itu cukup menarik. Mata hitam Sui dalam, tidak hanya dia tidak terkejut, tetapi menunjukkan sedikit kepuasan, formasi pembunuhan seperti itu memang layak untuk ditembak. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Di mata orang-orang, Sui saat ini seperti perahu yang sepi di lautan yang mengamuk, dan sosoknya tidak diragukan lagi terlalu kecil dibandingkan dengan iblis setinggi 100 zang. Ledakan. Perang pecah, dan kekosongan itu kacau, berdarah, dan jahat. Dalam sekejap mata, saya terjebak dalam pengepungan. Penonton di kejauhan semuanya kedinginan, dan baru kemudian mereka menyadari betapa menakutkannya tata letak pasukan besar itu di sini. Orang-orang tangguh seperti Sui, yang hampir tak terkalahkan di dunia, semuanya terjebak dalam penyergapan yang berbahaya. Jika anak ini tidak menggunakan kartu asnya, saya khawatir dia bahkan tidak akan bisa melewati level pertama yang saya atur di sini. Di puncak Gunung Zaixing, Huan Tiandu tampak acuh tak acuh dan membuka mulutnya. Formasi pembunuhan semacam ini akan membuat masing-masing pasukan kita kehilangan banyak harta surga dan bumi, dan kita akan berlari bersama 63 biksu di alam roda roh. Karakter alam, itulah yang disebut hal aneh. Lai Yangchong dari Tianji Daomen tampak santai. Sayangnya, putra ini adalah karakter yang menentang langit, sangat jarang melihatnya dalam ribuan tahun. Jika dia tidak mati, dia akan memiliki harapan untuk menjadi seorang kaisar di masa depan, tetapi dia memilih untuk bersamaku. Menjadi musuh benar-benar membuat frustrasi. Zhao Beizhen, kepala sekte Fenyang, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang besar ini tenang dan santai pada saat ini, menyaksikan api dari sisi lain, berbicara satu sama lain, dan melihat Sui seperti burung yang terperangkap di dalam sangkar, tidak dapat terbang dengan sayapnya terpasang. Jangan gegabah, bocah ini pasti punya kartu hall. Biksu tua Cheng Yuan dari kuil Jingkong Zen mengingatkan. Dia punya kartu truf, kenapa kita tidak memilikinya? Ini baru rintangan pertama. Jika Sui bisa melompat lagi, dia akan hancur hari ini. Huan Tiandu berbicara banyak. Tapi begitu saya menyebutkan ini, ada perubahan dalam formasi pembantaian iblis surgawi. Dalam formasi besar, Sui sudah dikepung oleh lebih dari 300 iblis. Tapi saat ini, ada ki pedang menyilaukan yang tak tertandingi bergegas keluar. Ledakan. Hanya dalam beberapa napas, sebagian besar iblis hancur. Pada saat ini, orang akhirnya melihat Sui dengan jelas. Energi pedang yang tak tertandingi menebas dari tangannya, membunuh iblis-iblis itu. Dan dia sendiri bersih dan tidak terluka. Adegan ini membuat para penonton di kejauhan tercengang dan kaget. Siapa yang mengira bahwa Sui, yang terkepung dan dalam situasi genting sebelumnya, akan membalikkan krisis hanya dalam beberapa saat, dan membunuh iblis-iblis itu berkeping-keping. Betapa menakjubkan, betapa sombongnya. Ini. Brengsek. Di puncak Gunung Zaixing, seruan terdengar, dan ada keributan. Semula. Saya hampir tidak bisa mempercayai mata saya. Dalam prediksi mereka sebelumnya, Sui ditakdirkan untuk menggunakan kartunya untuk menyelesaikan pembunuhan ini. Tapi siapa sangka, apalagi menggunakan kartu trufnya, Sui bahkan tidak menggunakan pedangnya, dan langsung mengalahkan iblis dari segala arah. Ini tidak diragukan lagi melebihi harapan Huan Tiandu dan yang lainnya. Tunggu perintah, ayo kita lakukan bersama. Melihat Sui akan mengalahkan semua iblis, Huan Tiandu tidak lagi berani mengabaikan, dan berteriak keras. Tiba-tiba, ratusan karakter fase roh yang didistribusikan ke atas dan ke bawah Gunung Xingxing juga ditembak bersama, masing-masing menawarkan platformasi dan berlari dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan, 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 ledakan. Saya melihat 365 altar berwarna darah meraung dalam radius 10 mil, yang mengubah kekuatan seluruh formasi pembantaian iblis surgawi. Yang lebih menakutkan adalah hantu iblis yang dibunuh oleh Sui juga berkumpul kembali dan bergegas menuju Sui lagi. Tiba-tiba, kekuatan seluruh arai pembantaian iblis surgawi telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi.
Penonton di kejauhan masih dikejutkan oleh sikap menghina Sui, tetapi ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua ngeri, dan jiwa mereka ketakutan. Gu Changning, Zheng Pu dan yang lainnya, yang penuh percaya diri pada Sui, mau tidak mau merasa dingin di tangan dan kaki mereka, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Kekuatan semacam ini bisa membuat siapapun putus asa. Di tingkat kedua ini, bahkan jika Anda tidak dapat membunuh kejahatan kecil Sui, itu akan cukup untuk menghabiskan Taoismenya dan menderita kerugian besar. Pada saat itu pasti akan menjadi talenan dan daging ikan, biarkan aku menunggu slaughter. Huan Tiandu berkata dengan acuh tak acuh. Melihat ini, tokoh-tokoh besar lainnya merasa lega, dan mereka memandang Sui dengan sedikit kasihan. Untuk konfrontasi ini, 7 kekuatan utama mereka menggunakan hampir semua kekuatan di bagian bawah kotak tekanan pasukan masing-masing, dan mereka melalui perencanaan dan tata letak yang cermat. Dalam menghadapi tata letak kekuatan yang setara ini, melihat dunia saat ini, siapa yang bisa menghentikannya? Mayat beracun. Pada saat ini, menghadapi perubahan drastis seperti itu, Sui samar-samar mengerti. Tidak heran kekuatan besar itu memilih tempat konfrontasi di alam hantu yang indah ini. Ternyata mereka ingin menggunakan mayat yang terkubur di area terlarang yang mengerikan ini untuk memperbaiki boneka mayat. Namun, ini tidak sulit bagi Sui. Racun mayat itu jahat dan ganas, setelah terkontaminasi, itu bahkan akan menyebabkan kerusakan serius pada kultivator spiritual, tetapi itu bukan tanpa solusi. Tidak hanya kekuatannya yang sangat kuat, itu sebanding dengan Huan Sanglin, Xie Zibei dan karakter alam roda spiritual lainnya, yang paling penting adalah jika formasi besar tidak rusak, Anda tidak akan mati. Akibatnya, banyak daya yang tidak perlu akan dikonsumsi dan terbuang sia-sia. Lupakan, ayo lakukan sekaligus, hancurkan formasi ini. Sui memikirkan ini, tidak lagi ragu-ragu, dan membalikkan telapak tangannya. Dentang. Raungan pedang bergema seperti gelombang pasang. Pedang Xuandu, yang dipelihara oleh Sui di Istana Daoling, lahir. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.